Hai semuanya, selamat datang kembali di channel novel kita. Di sini, kita bakal dengar banyak kisah tentang cinta, perjuangan, dan kehidupan. Yuk, bareng-bareng kita nikmati ceritanya. Sudah 5 tahun mereka menikah. Tapi belakangan rumah itu lebih sering sunyi daripada berisi tawa. Sinta duduk di tepi ranjang sambil menatap tirai yang bergoyang pelan karena angin sore. Di luar, langit oranye perlahan memudar, meninggalkan cahaya lembut di dinding kamar. Dulu, di jam-jam seperti ini, Raffi biasa pulang sambil membawa roti favorit mereka. Dan mereka akan makan bersama sambil bercerita tentang hari masing-masing. Tapi sekarang, hanya keheningan yang menemani. Raffi pulang larut, lebih sering membawa lelah daripada senyum. Sinta tak tahu apakah yang berubah adalah dirinya, atau memang cinta mereka yang perlahan kehilangan arah. Ia meraih ponsel, membuka galeri, menatap foto pernikahan mereka yang dulu tampak begitu bahagia. Di sana, senyum Raffi begitu hangat, dan matanya memandang Sinta seolah ia adalah satu-satunya hal yang berarti di dunia. Namun kini, tatapan itu jarang sekali muncul. Yang tersisa hanyalah percakapan singkat setiap malam yang diakhiri dengan kalimat dingin. "Aku capek, jangan bahas ini sekarang." Sinta menarik napas panjang. Hatinya penuh pertanyaan yang tak berani ia lontarkan. Sejak kapan rumah tangga yang dulu penuh cinta berubah menjadi dua orang asing yang tinggal di bawah atap yang sama? Ia tahu pernikahan tak selalu seindah film, tapi ia tak menyangka akan sesepi ini. Raffi kini lebih sering menatap layar laptop daripada menatap wajahnya. Setiap kali Sinta mencoba berbicara, percakapan itu berakhir dengan pertengkaran kecil yang makin hari makin sering. Ia mulai mencatat di buku harian, bukan untuk mencari solusi, tapi sekadar menenangkan diri. "Aku masih di sini, menunggu kamu sadar," tulisnya di halaman terakhir. Namun jauh di lubuk hatinya, Sinta mulai takut bahwa mungkin cinta yang dulu mereka bangun dengan susah payah kini hanya tinggal kebiasaan. Sore itu, dengan mata yang mulai basah, ia menatap pintu yang belum terbuka sejak siang dan berbisik pelan, "Kalau aku berhenti menunggu, apakah kamu masih akan pulang?" Raffi pulang malam itu dengan langkah berat, seperti seseorang yang membawa beban tak terlihat di pundaknya. Pintu rumah terbuka pelan, menimbulkan suara kecil yang menggetarkan dada Sinta yang sedang duduk di ruang tamu. Ia pura-pura sibuk menatap layar televisi, padahal pikirannya terfokus pada langkah kaki yang mendekat. Raffi meletakkan tas kerjanya di meja tanpa menatap istrinya, lalu berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air. "Belum tidur?" tanyanya datar, tanpa menunggu jawaban. Sinta menatapnya sekilas, mencoba tersenyum meski wajahnya tampak letih. "Nunggu kamu," jawabnya lirih. Kalimat sederhana itu dulu bisa membuat Raffi tersenyum lembut, tapi kini hanya disambut dengan diam. Ia duduk di kursi makan, menatap kosong ke arah meja yang berantakan dengan sisa makan malam. Hidangan itu sudah dingin, seperti hubungan mereka yang perlahan kehilangan kehangatan. Suara jam dinding terdengar jelas di antara keheningan. Tik, tik, tik. Setiap detiknya terasa seperti jarak yang makin memperlebar jurang di antara mereka. Sinta mencoba membuka percakapan. "Aku masak makanan kesukaan kamu." Tapi, kalimat itu terhenti karena Raffi menatapnya seolah bosan mendengar alasan. "Aku udah makan di luar,
ucapnya cepat, lalu meneguk airnya hingga habis. Tak ada rasa bersalah, tak ada rasa rindu. Yang tersisa hanyalah dua orang yang masih terikat oleh cincin, tapi tak lagi tahu bagaimana berbicara tanpa menyakiti. Dalam hatinya, Sinta bertanya-tanya, apakah pria di depannya ini masih orang yang sama yang dulu? Menatapnya penuh cinta saat mengucap janji di depan penghulu. Raffi, di sisi lain, sebenarnya ingin bicara tentang tekanan di tempat kerja, tentang rasa capek yang membuatnya enggan memulai percakapan. Tapi setiap kali ia mencoba, ada dinding tak kasat mata yang menahannya. Ia takut salah bicara, takut amarah kecil berubah jadi pertengkaran besar. Maka, ia memilih diam. Di luar, hujan mulai turun. Tetesannya di jendela menjadi satu-satunya suara yang menemani malam itu. Sinta menatap keluar, memandangi titik-titik air yang berlomba menuruni kaca. Ia berharap hujan bisa membawa pesan bahwa hatinya sudah lelah menunggu. Tapi saat menoleh, Raffi sudah menghilang ke dalam kamar, meninggalkan jejak air di lantai yang belum sempat kering. Ia menatap ke arah pintu kamar yang tertutup rapat, lalu bergumam pelan. Kita bahkan tak lagi saling menunggu. Hujan di luar semakin deras, dan di dalam hatinya, badai mulai tumbuh perlahan. Badai yang ia tahu suatu hari akan pecah jika keduanya terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Pagi berikutnya, aroma kopi memenuhi dapur yang sunyi. Sinta berdiri di depan kompor, menyiapkan sarapan sederhana seperti biasanya. Meski ia tahu kemungkinan besar Raffi takkan menyentuhnya. Di dinding, jam menunjukkan pukul 7:15. Dan ia masih mendengar suara air dari kamar mandi. Rutinitas yang kini terasa lebih seperti kebiasaan daripada kebersamaan. Dulu, mereka sering bercanda pagi-pagi, saling berebut sendok atau sekadar tertawa karena hal kecil seperti roti yang gosong. Tapi kini, setiap pagi terasa seperti skrip yang mereka hafal dengan baik. Sinta memasak, Raffi bersiap kerja. Lalu mereka saling berpamitan dengan kata yang nyaris tak lagi berarti. Hati-hati. Saat Raffi keluar dari kamar, Sinta mencoba menyapanya. Aku bikin sarapan, cobain ya. Mas. Raffi menatap sekilas, lalu menunduk mengambil ponsel. Nggak sempat, aku telat meeting, katanya cepat sambil mengenakan sepatu. Ia bahkan tak menoleh ketika Sinta berkata pelan, kamu nggak pernah telat kalau urusan kantor. Kalimat itu menggantung di udara. Tak sempat dijawab. Pintu rumah tertutup, meninggalkan gema langkah yang hilang perlahan. Sinta duduk di kursi makan, menatap 2 piring nasi goreng yang masih mengepul. Ia menatapnya lama, sampai uapnya hilang, menyisakan aroma hangat yang seolah mengejek kesepian di dalam rumah itu. Ia menatap kursi kosong di depannya, tempat yang dulu penuh tawa, kini hanya bayangan. Dalam diam, pikirannya berkelana pada masa lalu. Bagaimana dulu mereka berdua menabung bersama untuk membeli rumah ini. Bagaimana Raffi selalu memeluknya sambil berkata, kita bisa. Selama kita bareng. Kata-kata itu kini terasa jauh. Ia masih ingat betapa bangganya mereka saat kunci rumah pertama kali berada di tangan. Tapi kini setiap sudut rumah justru menyimpan kenangan yang menyesakan. Ia menatap dinding penuh foto-foto lama, pernikahan, ulang tahun, liburan singkat, semuanya tersenyum. Semuanya tampak bahagia. Tapi di dunia nyata,
senyum itu sudah pudar, tergantikan oleh kebisuan yang tak terucap. Telepon genggamnya bergetar. Pesan dari Raffi muncul di layar, nanti pulang agak malam. Ada lembur. Tanpa sadar, matanya berkaca-kaca. Ia tak tahu mana yang lebih menyakitkan, Raffi yang benar-benar sibuk, atau Raffi yang sengaja menjauh. Ia ingin membalas dengan kalimat marah, tapi jemarinya justru mengetik, "Hati-hati di jalan." Sinta tertawa getir. Ia tahu cintanya belum hilang, tapi rasa kecewanya semakin tumbuh. Di luar, sinar matahari menembus tirai, menerangi meja makan yang masih penuh sisa sarapan. Hari baru dimulai, tapi hatinya tetap di tempat yang sama, menunggu seseorang yang bahkan sudah berhenti menoleh. Ia meraih cangkir kopi, menyesapnya perlahan, dan berbisik pada dirinya sendiri, "Berapa lama lagi aku bisa bertahan begini?" Hari demi hari berlalu, dan jarak antara Sinta dan Raffi semakin terasa seperti dinding tak kasat mata yang makin tinggi. Mereka masih tinggal di rumah yang sama, namun seolah menempati dua dunia yang berbeda. Setiap pagi, Raffi berangkat tanpa banyak bicara, dan setiap malam ia pulang larut dengan alasan lembur yang kian sering. Sinta tidak lagi menanyakan alasannya, bukan karena tidak peduli, tetapi karena ia sudah tahu pertanyaan itu hanya akan berujung pada perdebatan yang melelahkan. Malam itu, ketika jam menunjukkan pukul 10:20, Sinta duduk di ruang tamu dengan selimut di pangkuannya. Televisi menyala tanpa suara, menampilkan gambar-gambar tanpa makna. Di atas meja, ponsel Sinta menyala sebentar, menampilkan pesan dari sahabatnya. "Rani, kamu nggak capek, Sin?" Terus-terusan nunggu dia. Sinta tersenyum pahit. Ia mengetik balasan singkat, "Mungkin aku sudah terbiasa nunggu." Lalu ia meletakkan ponsel itu lagi, menatap jam dinding yang berdetak pelan, seolah menghitung kesabarannya yang semakin menipis. Sekitar setengah jam kemudian, suara pintu terbuka pelan. Raffi masuk, membawa aroma parfum asing yang belum pernah Sinta cium sebelumnya. Hatinya langsung berdesir, tapi mulutnya menahan diri untuk tidak langsung bertanya. "Kamu udah makan?" Tanyanya lirih, mencoba terdengar biasa. Raffi hanya menjawab singkat, "Udah di luar." Ia lalu berjalan melewati Sinta tanpa menoleh, menuju kamar mandi. Suara air yang mengalir menjadi latar dari kebisuan yang mencekam. Sinta duduk mematung, matanya menatap lantai, mencoba menahan air mata yang sudah hampir jatuh. Ia bertanya dalam hati, apakah ini masih disebut rumah tangga? Kalau yang tersisa hanya formalitas? Setelah Raffi selesai mandi, ia langsung berbaring tanpa sepatah kata. Sinta menatap punggung suaminya lama sekali. Ingin sekali mengatakan semua yang ia rasakan, tapi lidahnya keluh. Ia takut jika mulutnya terbuka, yang keluar bukan lagi kata cinta, tapi amarah yang tak terkendali. Malam itu, ia akhirnya tidur dengan punggung berlawanan arah, seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi ranjang. Dalam gelap, pikirannya terus berputar, mengulang-ulang kenangan lama seperti kaset rusak. Bagaimana Raffi dulu menatapnya penuh cinta. Bagaimana mereka dulu berjanji akan saling mendukung dalam suka dan duka. Namun janji itu kini terdengar seperti mimpi masa lalu yang tak lagi nyata. Air mata Sinta menetes tanpa suara, membasahi bantal. Ia berdoa dalam hati,
memohon agar ada sedikit saja keajaiban yang bisa memperbaiki segalanya. Tapi semakin lama ia menunggu, semakin jelas bahwa mungkin yang mereka butuhkan bukan lagi keajaiban, melainkan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Di luar, hujan turun perlahan, seolah ikut meratapi cinta yang mulai retak. Di balik tirai, lampu jalan berpendar lembut, memberi cahaya samar di kamar yang kini terasa asing. Malam itu, Sinta menyadari bahwa cinta bisa mati bukan karena kebencian, tapi karena terlalu lama diabaikan. Pagi itu, rumah terasa seperti ruang kosong yang kehilangan jiwa. Suara sendok beradu dengan gelas menjadi satu-satunya bunyi dari dapur. Sinta berdiri di sana, membuat kopi untuk dirinya sendiri. Sementara aroma pahitnya memenuhi udara tanpa makna. Ia menatap dua cangkir di rak, yang satu sudah lama tak tersentuh. Dulu, setiap pagi ia menyiapkan 2 gelas, satu manis untuknya, satu pahit untuk Raffi. Kini, hanya satu yang dibutuhkan. Cangkir Raffi menggantung berdebu, seperti simbol cinta yang mulai pudar. Dari ruang tengah, langkah tergesa terdengar. Raffi sudah berpakaian rapi dengan wajah lelah tanpa sapaan. "Raf," panggil Sinta pelan. "Kita bisa bicara sebentar." Lelaki itu menoleh sekilas, memeriksa jam tangannya. Lalu menjawab cepat, "Nanti aja malam. Aku udah telat." Kalimat sederhana, tapi terasa seperti pintu yang tertutup tepat di depan wajahnya. "Malam kamu pasti pulang larut lagi," gumamnya lirih, namun Raffi sudah berlalu. Suara pintu menutup, meninggalkan keheningan yang lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Sinta duduk di meja makan, menatap kursi kosong di depannya. Dulu, mereka bercanda sambil sarapan tentang hal-hal kecil, tentang liburan yang tak pernah jadi. Sekarang yang tersisa hanya diam. Di tengah hening, matanya tertuju pada album foto pernikahan di lemari. Ia mengambilnya, membuka halaman pertama, menatap wajahnya sendiri yang tersenyum bahagia dalam gaun putih. Di sebelahnya, Raffi berdiri dengan mata penuh janji. Air mata jatuh di atas foto itu, membentuk titik kecil yang menyamarkan senyum mereka. "Dulu kita sesempurna itu, ya," gumamnya pelan. Ia menutup album itu cepat-cepat, takut pada kenangan. Dalam hati, ia tahu dirinya berdiri di batas antara bertahan dan menyerah. Siang menjelang, dan rumah itu tetap sunyi. Sinta mencoba menyibukkan diri, mencuci piring, menyapu lantai, tapi semua terasa sia-sia. Setiap sudut rumah membawa kenangan tentang mereka berdua. Ia akhirnya keluar berjalan tanpa arah menuju taman kecil di ujung gang. Langit kelabu, angin lembut membawa aroma tanah basah. Ia duduk di bangku kayu, memperhatikan anak-anak berlari sambil tertawa. Seorang ibu muda di sebelahnya tersenyum, "Sendiri aja, Mbak?" Sinta mengangguk. "Iya, cuma pengen udara segar." Mereka bicara sebentar, dan sesaat ia merasa tenang. Tapi begitu pulang, sunyi itu kembali. Malam nanti, ketika Raffi pulang, ia bertekad untuk bicara. Ia tidak ingin terus hidup di antara cinta yang tinggal sisa. Ia ingin tahu, apakah mereka masih punya harapan, atau semuanya memang sudah waktunya berakhir. Malam itu, hujan turun pelan di luar jendela, menetes di kaca dan membuat suara yang seolah mengiringi kesunyian antara mereka berdua. Di ruang tamu yang remang, Sinta duduk di ujung sofa sambil menatap lantai. Sementara Arman berdiri di dekat pintu, seperti ingin keluar tapi tak tahu kemana.
Mereka tidak lagi saling bicara seperti dulu. Kata-kata hangat yang dahulu mengalir begitu mudah kini seperti tertahan di tenggorokan, membeku bersama dinginnya udara malam. Hanya ada napas yang terdengar pelan, sesekali diiringi hembusan panjang tanda lelah. Sinta menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Dua wajah yang tersenyum bahagia, kini terasa begitu jauh dari kenyataan. Arman mengikuti arah pandangnya, dan untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Ada penyesalan yang menyesak di dadanya, tapi ego membuat lidahnya keluh. Ia ingin meminta maaf, namun gengsi menahannya. Ia ingin memeluk istrinya, tapi langkahnya seperti terikat rantai tak kasat mata. Kenapa harus begini, men? Suara Sinta akhirnya pecah, lirih tapi penuh luka. Kita dulu berjanji akan saling menjaga. Tapi sekarang bahkan untuk bicara saja rasanya berat. Arman hanya diam. Kata-kata itu menusuk hatinya dalam-dalam. Ia tahu Sinta benar, tapi setiap kali ia mencoba memperbaiki keadaan, semuanya berujung pada salah paham baru. Ia merasa tidak dimengerti, dan di sisi lain Sinta merasa diabaikan. Mereka berdua seperti dua kapal yang berlayar di arah berlawanan. Meski masih berlayar di lautan yang sama. Hujan di luar semakin deras. Suara petir menggema pelan. Dan aroma tanah basah mulai menyeruak masuk melalui jendela yang sedikit terbuka. Malam itu terasa panjang. Dalam diamnya, Arman menatap wajah Sinta sekali lagi. Lalu berbisik lirih. Hampir tak terdengar, aku juga capek. Sin. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung begitu banyak makna. Ia lelah berdebat, lelah salah paham. Lelah hidup di bawah satu atap namun merasa asing. Sinta menoleh, matanya sembab. Tapi ada seberkas cahaya di sana. Seolah kalimat itu membuka sedikit ruang untuk harapan. Tidak ada pelukan malam itu. Tidak ada maaf yang terucap. Tapi keheningan yang tersisa menjadi tanda bahwa keduanya masih punya rasa yang belum sepenuhnya padam. Di tengah dingin hujan, di bawah langit gelap tanpa bintang, ada hati yang mulai bertanya, apakah cinta masih bisa diselamatkan? Atau justru akan terkubur bersama air mata yang menetes malam ini? Keesokan paginya, rumah masih terasa sepi. Aroma kopi yang biasanya memenuhi ruang makan kini tak tercium lagi. Sinta duduk di meja makan dengan segelas air putih di tangan. Matanya sembab karena kurang tidur. Ia menatap keluar jendela, melihat tetesan air hujan yang belum sepenuhnya berhenti. Seolah dunia pun ikut larut dalam kesedihan mereka. Arman keluar dari kamar, raut wajahnya letih. Matanya sembunyi di balik kantung hitam yang semakin dalam. Ia tidak menyapa, hanya mengambil jaket dan bersiap berangkat kerja. Tapi sebelum kakinya melangkah keluar, suara Sinta menahannya. "Men, kita sampai kapan begini?" Katanya pelan, nyaris bergetar. Arman berhenti di ambang pintu, tapi tidak langsung menjawab. Ia menunduk, tangannya meremas jaket yang sudah setengah dipakai. "Aku juga nggak tahu, Sin. Aku nggak mau terus bertengkar. Tapi setiap kali aku coba bicara, semuanya salah." Suaranya terdengar lelah, tapi jujur. Sinta menatap punggung suaminya yang membeku di depan pintu. Ia tahu Arman bukan lelaki yang pandai mengungkapkan perasaan. Selama ini, cinta Arman selalu ditunjukkan lewat tindakan kecil, memperbaiki lampu yang rusak, membelikan obat saat Sinta sakit, atau diam-diam menyiapkan sarapan meski sibuk.
Tapi kini, semua hal kecil itu terasa jauh, tertutup oleh tembok ego yang tumbuh perlahan. "Aku cuma ingin kita bicara lagi seperti dulu," ucap Sinta akhirnya. Nadanya seperti berusaha menahan tangis. Arman menghela napas panjang, lalu menoleh sebentar, menatap mata Sinta yang penuh harap. "Aku juga," jawabnya lirih. Kemudian pergi tanpa menutup pintu terlalu keras, seolah takut menambah luka yang sudah cukup dalam. Sepeninggal Arman, Sinta bersandar di kursi dan memejamkan mata. Air matanya mengalir lagi, bukan karena marah, tapi karena rindu. Ia rindu pada masa-masa ketika mereka masih bisa tertawa bersama atas hal sepele. Ketika setiap pagi selalu diawali dengan senyum, bukan keheningan. Ia bertanya dalam hati, sejak kapan cinta yang mereka perjuangkan berubah menjadi pertarungan untuk saling membuktikan siapa yang lebih benar. Hari berjalan lambat, jam berdetak dengan suara yang terasa menekan. Dalam kesunyian itu, Sinta mulai berpikir apakah cinta memang selalu seperti ini, indah di awal, lalu perlahan melemah karena waktu, kesibukan, dan luka yang tak pernah disembuhkan. Namun di balik semua kepedihan itu, di sudut hatinya yang paling dalam, masih ada doa kecil. Semoga esok mereka bisa bicara lagi tanpa rasa takut, tanpa amarah, hanya dengan sisa cinta yang masih mereka miliki. Hari-hari berikutnya berjalan dalam diam yang semakin panjang. Tidak ada pertengkaran, tapi juga tidak ada percakapan. Arman pulang larut malam, sementara Sinta berpura-pura sudah tertidur di sisi ranjang. Mereka hidup di bawah atap yang sama, namun seolah berada di dua dunia berbeda. Di ruang tamu, foto pernikahan mereka masih tergantung di dinding. Dua wajah bahagia dengan senyum yang kini terasa seperti kenangan asing. Sinta kadang memandang foto itu lama, berusaha mengingat bagaimana dulu mereka bisa begitu yakin satu sama lain. Saat itu, cinta terasa sederhana, saling mendukung, saling menenangkan. Tapi sekarang, setiap hal kecil bisa memicu jarak. Kadang hanya karena lupa menutup kulkas atau salah menaruh remote televisi. Semua sepele, tapi anehnya terasa besar. Seolah setiap kesalahan adalah simbol kegagalan mereka menjaga cinta. Suatu malam, Sinta duduk di ruang makan sendirian. Lampu gantung menerangi meja kosong di depannya. Ia menatap piring yang masih bersih, tidak ada makan malam. Tidak ada suara sendok, tidak ada tawa. Ia ingin menangis, tapi air matanya sudah kering karena terlalu sering jatuh. Lalu ponselnya bergetar, pesan dari Arman masuk. Lembur lagi. "Jangan tunggu aku." Hanya itu, tanpa tambahan kata lain. Dulu, pesan seperti itu selalu diakhiri dengan emoji hati atau kalimat sederhana, "I love you." Tapi kini semuanya lenyap. Ia mengetik balasan panjang, ingin menulis bahwa ia rindu, bahwa ia lelah dengan jarak ini, bahwa ia masih mencintainya. Namun sebelum pesan itu terkirim, ia menghapusnya satu persatu hingga layar kembali kosong. Yang tersisa hanya keheningan. Di sisi lain kota, Arman duduk di depan meja kerjanya yang penuh kertas laporan. Tapi pikirannya tidak di sana. Ia memandangi layar komputer yang buram karena matanya lelah. Lalu menunduk, menatap cincin kawin di jarinya. Ia menghela napas panjang, merasakan sesak yang sulit dijelaskan. Ia tahu Sinta menunggu. Ia tahu rumah mereka semakin dingin tanpa kehadiran yang tulus. Tapi setiap kali ia mencoba pulang lebih cepat, hatinya dipenuhi ketakutan
takut salah bicara, takut kembali memicu pertengkaran. Padahal yang ia inginkan hanya ketenangan. Dalam hati, Arman merindukan masa lalu ketika Sinta masih memeluknya setiap kali ia pulang lelah, tanpa perlu banyak kata. Kini, yang tersisa hanya jarak dan gengsi yang sama-sama mereka pelihara. Malam itu, hujan turun lagi. Sinta berjalan ke balkon, menatap langit kelabu yang seperti mencerminkan isi hatinya. Dalam kesunyian, ia berbisik lirih. Kalau masih ada cinta, kenapa terasa begitu jauh? Dan di tempat lain, Arman memandang langit yang sama dari jendela kantornya. Berpikir hal serupa. Dua hati yang masih saling mencintai, tapi terpisah oleh dinding tak terlihat, bukan jarak, bukan waktu, melainkan ketidakmampuan mereka untuk saling jujur. Pagi berikutnya terasa lebih dingin dari biasanya. Sinta terbangun lebih awal, tapi bukan karena tidur yang cukup. Ia terbangun karena mimpi buruk yang terasa terlalu nyata. Dalam mimpi itu, Arman berjalan menjauh di tengah kabut. Dan tak peduli seberapa keras ia memanggil, Arman tak menoleh. Ia duduk di tepi ranjang, menatap sisi kosong di sebelahnya. Tempat di mana dulu suaminya biasa tidur sambil memeluknya dari belakang. Sekarang, hanya lipatan selimut yang datar dan dingin. Sinta bangkit, menuju dapur, menyiapkan secangkir kopi seperti kebiasaannya. Tapi entah kenapa, aroma kopi pagi itu membuat dadanya sesak. Ia duduk lama di kursi, menatap uap tipis yang perlahan menghilang. Seperti cinta mereka yang dulu hangat namun kini perlahan memudar tanpa suara. Arman pulang ketika matahari sudah tinggi. Ia tampak lelah, tapi kali ini berbeda. Di matanya ada sesuatu yang belum pernah Sinta lihat sebelumnya, kebimbangan. Mereka bertukar pandang sejenak. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, waktu seolah berhenti di antara tatapan itu. Arman duduk di depan Sinta. Tangannya menggenggam cangkir teh yang masih hangat di meja. "Kita nggak bisa terus begini," katanya akhirnya, suaranya serak tapi mantap. Sinta menunduk, jemarinya meremas ujung baju. Ia tahu kalimat itu akan keluar cepat atau lambat. Tapi tetap saja, mendengarnya membuat dadanya serasa diremuk. "Kamu mau cerai?" tanya Sinta pelan, matanya mulai berair. Arman tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap meja, lalu mengangguk perlahan. "Aku nggak mau nyakitin kamu lagi, Sin. Kita udah terlalu sering salah paham. Terlalu banyak diam daripada bicara." Air mata Sinta jatuh, membasahi meja yang dingin. "Jadi semua yang kita lalui selama ini cuma sampai di sini?" Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Arman menggigit bibirnya, menahan perasaan yang sudah lama ia sembunyikan. "Aku masih sayang sama kamu," katanya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi aku nggak tahu gimana cara menyelamatkan semuanya." Kalimat itu seperti pisau yang menembus hati. Sinta, cinta masih ada, tapi arah sudah hilang. Ia berdiri perlahan, berjalan ke jendela, menatap hujan yang mulai turun lagi di luar. "Kalau memang ini jalan terbaik, aku akan coba ikhlas," katanya lirih. Meski suaranya bergetar hebat, Arman berdiri di belakangnya. Ingin mendekap, ingin menahan. Tapi langkahnya tertahan oleh ketakutan, bukan takut kehilangan. Tapi takut cintanya justru memperpanjang luka. Hujan semakin deras, seolah langit ikut menangis bersama mereka. Dua hati yang dulu disatukan oleh janji, kini berada di ambang perpisahan.
Namun di antara air mata dan kata-kata yang tertahan, ada sesuatu yang belum padam sepenuhnya, secercah kecil harapan. Tipis tapi nyata, bahwa mungkin di antara retak yang begitu dalam, masih ada ruang untuk mulai lagi. Hari demi hari berlalu setelah percakapan itu, dan suasana di rumah semakin berubah. Tak ada lagi suara langkah Arman di pagi hari. Tak ada lagi bunyi gelas kopi di meja makan. Hanya keheningan yang menua bersama waktu. Sinta mulai terbiasa hidup sendiri. Meski di setiap sudut rumah masih ada bayang-bayang masa lalu. Gorden di ruang tamu masih bergantung seperti dulu. Sedikit miring karena pernah ditarik Arman waktu mereka bercanda. Cangkir kesayangannya masih di rak paling atas. Retak di pinggir tapi tak pernah ia buang, mungkin karena di balik retakan itu ada kenangan yang sulit dilepaskan. Setiap sore, Sinta berjalan ke taman kecil di belakang rumah. Tempat mereka dulu menanam bunga kertas bersama. Kini bunga-bunga itu layu, tapi masih berdiri tegak. Seperti menolak untuk mati sepenuhnya. Ia memandangi kelopak yang pudar dan berpikir, mungkin cinta juga begitu. Tak selalu mekar, tapi tetap ada selama hati belum benar-benar menyerah. Suatu sore, ketika langit mulai berwarna jingga, Arman datang tanpa kabar. Sinta yang baru keluar dari dapur tertegun. Melihatnya berdiri di depan pintu dengan wajah lelah. Membawa payung yang masih meneteskan air hujan. "Aku cuma mau ambil beberapa barang," katanya pelan. Suaranya terdengar kaku. Tapi matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa disembunyikan, rindu. Sinta mengangguk tanpa bicara, membiarkannya masuk. Arman melangkah pelan ke dalam rumah. Pandangannya menyapu ruangan yang dulu terasa hangat namun kini asing. Ia berhenti di depan meja makan, memegang kursi yang biasa ia duduki. "Kamu masih suka masak?" tanyanya tiba-tiba, seolah mencoba membuka percakapan. "Kadang," jawab Sinta singkat. Suasana canggung menyelimuti mereka, hanya suara hujan di luar yang menemani. Arman akhirnya duduk, menatap Sinta lama. "Aku sering mikir, mungkin aku terlalu keras kepala," katanya lirih. "Aku juga," jawab Sinta, kali ini lebih lembut. Untuk pertama kalinya, mereka bicara tanpa nada tinggi, tanpa air mata. Hanya kejujuran yang mengalir perlahan. Arman menatap keluar jendela, lalu kembali pada Sinta. "Aku rindu rumah ini," ucapnya, dan Sinta menunduk, menahan getaran di dadanya. Ia ingin marah, ingin menyalahkan, tapi hatinya tak sanggup. Karena di balik semua luka, ia tahu perasaan itu belum mati. "Rumah ini masih sama," katanya akhirnya, "cuma penghuninya yang berubah." Keheningan kembali menyelimuti mereka. Tapi kali ini bukan keheningan yang menyakitkan. Ada ketenangan yang perlahan tumbuh di antara sisa-sisa luka. Saat Arman berdiri hendak pergi, Sinta memanggilnya. "Men, kamu udah makan?" Arman terdiam. Lalu tersenyum kecil, senyum yang sudah lama hilang dari wajahnya. "Belum," jawabnya pelan. Sinta berjalan ke dapur, menyiapkan 2 piring nasi hangat dan lauk sederhana. Makan malam itu tak sempurna, tapi cukup untuk membuat rumah yang dingin terasa hidup lagi. Di luar, hujan mulai reda, dan langit memancarkan cahaya senja yang lembut. Seolah memberi tanda bahwa mungkin, meski tak mudah, cinta masih punya kesempatan untuk pulih. Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Setelah sekian lama hidup dalam sunyi, rumah itu kembali terdengar seperti dulu, suara sendok yang beradu dengan piring. Langkah kaki di dapur,
aroma nasi hangat yang memenuhi udara. Sinta duduk berseberangan dengan Arman di meja makan. Mereka makan perlahan, tanpa banyak bicara, tapi keheningan kali ini terasa nyaman. Tak ada lagi tembok ego yang menutup. Hanya dua orang yang sama-sama lelah berjuang dengan caranya sendiri. "Kamu masih suka masak ikan goreng?" kata Arman sambil tersenyum tipis. Sinta mengangguk, sedikit canggung tapi matanya menatap lembut. "Aku nggak tahu kamu bakal datang. Tapi entah kenapa tadi pengen masak." Arman mengangguk pelan. Lalu menatap piringnya, berusaha menahan perasaan yang tumbuh lagi tanpa izin. Beberapa kali pandangan mereka bertemu, tapi masing-masing buru-buru mengalihkannya. Namun di sela keheningan itu, ada sesuatu yang mulai terasa, seperti bara kecil yang dulu sempat padam kini perlahan menyala kembali. Setelah makan, Arman membantu membereskan meja tanpa diminta. Sinta hanya diam memperhatikannya. Sedikit terkejut karena hal itu sudah lama tak terjadi. "Kamu ingat nggak, dulu kita sering rebutan cuci piring?" tanya Arman sambil terkekeh. Sinta tersenyum samar. "Ingat. Tapi waktu itu kamu sering sengaja mecahin gelas biar aku nyerah." Mereka tertawa kecil, dan untuk sesaat rasanya seperti tidak ada yang berubah. Tawa itu sederhana, tapi cukup untuk menghangatkan ruangan yang selama ini hanya diisi dingin dan air mata. Setelah semuanya beres, mereka duduk di ruang tamu. Hujan di luar belum berhenti, tapi kini bunyinya terdengar menenangkan. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," ucap Arman lirih. "Aku juga," jawab Sinta pelan. "Tapi mungkin kita nggak perlu mulai dari manapun. Kita cuma perlu berhenti menyalahkan." Kalimat itu membuat Arman terdiam cukup lama. Ia menatap wajah Sinta, wajah yang pernah ia sakiti dengan kata-kata, tapi juga wajah yang paling ia rindukan selama ini. "Aku minta maaf," katanya akhirnya, suara itu bergetar tapi jujur. Sinta menatapnya, matanya berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena sakit. "Aku juga minta maaf," jawabnya, "karena selama ini aku cuma menuntut kamu berubah. Tanpa sadar aku juga harus belajar memahami." Keheningan kembali turun, tapi kini tak menakutkan. Ada ketenangan baru yang lahir dari pengakuan dua hati yang akhirnya sama-sama jujur. Di luar, hujan mulai reda, meninggalkan aroma tanah yang lembab dan udara yang segar. Arman menatap langit dari balik jendela, lalu berkata pelan, "Mungkin kita nggak perlu berpisah untuk memulai lagi." Sinta menoleh. Bibirnya sedikit bergetar menahan senyum. "Mungkin memang nggak," balasnya. Dan malam itu, tanpa perlu janji atau kata manis, mereka tahu cinta yang sempat retak mulai menemukan bentuknya kembali. Perlahan, tapi pasti. Pagi itu, udara masih terasa dingin, dan sinar matahari baru saja menembus tirai tipis yang menutupi jendela kamar. Arga berdiri lama di depan cermin, menatap wajahnya sendiri yang tampak lebih tua dari usianya. Di ruang makan, suara piring beradu pelan. Terdengar, Nadia sedang menyiapkan sarapan seperti biasanya, tapi suasananya berbeda. Tidak ada sapa, tidak ada tawa kecil seperti dulu. Semuanya terasa sunyi, seolah rumah itu menahan napas. Arga melangkah perlahan ke meja makan, duduk berhadapan dengan Nadia. Tatapan mereka bertemu sesaat, lalu menghindar lagi. "Kopi," ucap Nadia singkat, menyodorkan cangkir tanpa senyum. Arga hanya mengangguk.
Dalam diam itu, ribuan pikiran berputar di kepala mereka masing-masing. Arga ingin berbicara, tapi takut kata-katanya kembali melukai. Nadia ingin menjelaskan, tapi terlalu lelah untuk bertengkar lagi. Waktu seakan berjalan lambat. Detik jam dinding terdengar jelas, menandai jarak yang semakin jauh di antara mereka. Hingga akhirnya, Nadia menarik napas panjang dan berkata pelan, "Kita nggak bisa terus begini." "Ga." Suaranya serak tapi tegas. Arga menatapnya, matanya memancarkan campuran antara ketakutan dan harapan. "Aku tahu," jawabnya lirih. "Tapi aku juga nggak mau kehilangan kamu." Keheningan kembali melingkupi mereka. Namun kali ini bukan karena amarah, melainkan rasa yang belum usai. Luka yang belum sembuh, dan cinta yang belum benar-benar padam. Mereka berdua sadar, mungkin perceraian bukan satu-satunya jalan. Tapi juga belum tahu bagaimana cara kembali tanpa menyakiti. Di luar, matahari mulai naik, menerobos jendela dan memantulkan cahaya hangat di meja makan mereka. Di antara dua cangkir kopi yang hampir dingin itu, masih ada secuil harapan yang belum hilang, rapuh, tapi nyata. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di antara reruntuhan kenangan. Nadia mulai sering menghabiskan waktu di ruang belakang, mengurus tanaman yang dulu mereka tanam bersama saat awal menikah. Arga, di sisi lain, mencoba memperbaiki apapun yang bisa diperbaiki di rumah itu, bukan karena rusak, tapi karena ia butuh alasan untuk tetap berada di sana. Suara paku dipukul, engsel pintu disetel ulang. Tapi yang sebenarnya ingin ia perbaiki adalah hatinya sendiri. Suatu sore, hujan turun perlahan. Nadia berdiri di ambang pintu, memandangi langit yang kelabu. Sementara Arga datang membawa 2 cangkir teh hangat. Ia tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan 1 cangkir di meja kecil di sebelah istrinya. Awalnya, tak ada reaksi. Tapi setelah beberapa menit, Nadia perlahan duduk. Tangannya menyentuh cangkir itu, merasakan hangatnya. "Kamu masih ingat?" Arga akhirnya berbicara. "Dulu kita sering nonton hujan sambil minum teh." Nadia menatap keluar. Matanya kosong, tapi bibirnya sedikit bergetar. "Aku ingat," jawabnya pelan. Hujan makin deras, menutupi suara napas mereka. Dalam hening itu, perlahan-lahan jarak di antara mereka mulai mencair. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada janji baru, hanya kehadiran yang sederhana tapi berarti. Arga sadar, cinta tidak selalu harus diperjuangkan dengan kata-kata. Kadang cukup dengan diam yang tulus. Saat hujan berhenti, mereka masih duduk di tempat yang sama, ditemani sisa teh yang kini dingin. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia menatap Arga tanpa amarah. Tatapan itu bukan lagi tentang masa lalu yang menyakitkan, tapi tentang 2 orang yang mulai belajar menerima bahwa cinta tidak selalu sempurna, namun masih layak untuk dipertahankan. Setelah hari hujan itu, suasana rumah perlahan berubah. Tidak lagi sesunyi dulu, meski belum sepenuhnya hangat. Setiap pagi, Arga mulai membuat sarapan seperti dulu. Menyiapkan 2 piring tanpa memastikan apakah Nadia akan ikut duduk di meja. Tapi kadang, tanpa disangka, Nadia datang tanpa bicara. Hanya duduk dan makan bersama dalam diam. Namun diam itu kini tidak lagi menekan, melainkan menenangkan. Mereka seperti 2 jiwa yang mencoba memahami ulang makna kebersamaan. Di malam hari, Arga mulai membacakan doa pelan sebelum tidur.
kebiasaan lama yang sempat hilang. Nadia mendengarkan dari sisi ranjangnya sendiri. Dan meski masih ada jarak di antara mereka, perlahan muncul rasa damai yang sulit dijelaskan. Suatu malam, ketika listrik tiba-tiba padam, rumah menjadi gelap total. Arga menyalakan lilin dan meletakkannya di meja ruang tengah. Cahaya temaram itu memantulkan wajah Nadia yang sedang duduk termenung. Tanpa sadar, Arga duduk di seberangnya. Lalu berkata, "Aku tahu aku banyak salah. Tapi kalau kamu masih mau, aku ingin memperbaiki semuanya pelan-pelan." Nadia menatapnya lama. Air matanya menetes tapi senyum kecil muncul di ujung bibirnya. "Aku juga capek marah terus, Ga," jawabnya lirih. "Aku ingin tenang. Aku ingin kita tenang." Kalimat sederhana itu seperti membuka pintu yang lama tertutup rapat. Arga mengangguk pelan, lalu tanpa rencana. Mereka saling menggenggam tangan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Hangatnya genggaman itu seperti sinar lilin yang kecil tapi cukup untuk menerangi seluruh ruang. Hati yang sempat gelap saat malam semakin larut dan lilin hampir habis. Keduanya masih duduk di sana, membiarkan waktu berhenti sejenak untuk mengizinkan hati mereka belajar mencinta lagi. Pagi itu matahari terbit dengan sinar keemasan yang lembut, menembus tirai tipis kamar mereka. Udara segar masuk bersama aroma kopi yang baru diseduh. Arga menatap punggung Nadia yang sedang sibuk menata meja makan. Sementara musik lembut mengalun dari radio kecil di pojok dapur. Tidak ada percakapan besar, tidak ada janji manis. Hanya ketenangan yang lahir dari penerimaan. Setelah semua badai yang pernah mereka lewati, air mata, pertengkaran, kelelahan, dan hampirnya perpisahan, mereka kini mengerti bahwa cinta tidak selalu berwujud kata maaf atau aku cinta kamu. Kadang, cinta hadir dalam bentuk sederhana. Memasak bersama tanpa kata, saling menuang air teh, atau sekadar duduk berdampingan di teras menatap langit pagi. Di hati mereka, ada bekas luka yang tak akan hilang. Tapi bekas itulah yang membuat mereka kuat. Arga sadar bahwa cinta bukan tentang memiliki kesempurnaan, melainkan menerima kekurangan satu sama lain tanpa syarat. Nadia pun mulai melihat Arga bukan lagi sebagai sosok yang harus selalu benar, tapi sebagai manusia yang juga butuh dipeluk meski pernah salah. Ketika mereka saling menatap pagi itu, ada rasa yang tak bisa diucapkan, campuran syukur, lega, dan harapan baru. Arga menggenggam tangan Nadia dan berkata pelan, "Terima kasih, karena kamu tetap memilih tinggal." Nadia tersenyum dan menjawab dengan mata yang berembun, "Kita berdua yang memilih bertahan." Lalu mereka tertawa kecil, tulus, seperti dua orang yang baru pertama kali jatuh cinta lagi. Hari itu, di rumah kecil yang dulu hampir menjadi saksi perpisahan, kini udara kembali terasa hidup. Tidak ada jaminan bahwa semua akan selalu mudah. Tapi mereka tahu kini, apapun yang terjadi nanti, mereka akan hadapi bersama. Dan disitulah kisah mereka berakhir, bukan dengan perpisahan, melainkan dengan awal yang baru, di mana cinta tumbuh kembali dari reruntuhan luka, menjadi pohon yang berakar lebih dalam dan berdaun lebih hijau dari sebelumnya.